Perkenalkan, nama saya Ita Rizkiwati, NIM 22034041011085. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang komunikasi lintas budaya. Apa itu komunikasi lintas budaya? Jika kita bedah satu persatu, komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media dan mendapatkan feedback. Feedback itu adalah seperti umpan balik atau efek. Sedangkan budaya adalah buah budi manusia yang merupakan hasil dari perjuangan manusia terhadap alam dan zaman. Bisa juga disebut hasil karya cipta manusia. Jadi, komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran, makna, dan pesan antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Baik, yang selanjutnya ada definisi komunikasi lintas budaya. Di sini ada dua definisi yang berbeda, yaitu menurut para ahli dan definisi secara luas. Menurut Liliweri, komunikasi lintas budaya adalah pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang budaya. Yang kedua, ada definisi lebih luas. Komunikasi lintas budaya juga dapat diartikan sebagai pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budaya. Untuk fungsi komunikasi lintas budaya, di sini saya menjelaskan ada dua. Yang pertama yaitu mengurangi ketidakpastian. Komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang tidak sama budayanya. Yang kedua adalah membangun hubungan internasional. Komunikasi lintas budaya sangat krusial untuk mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, seperti hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang berjalin harmonis sejak 1884. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi lintas budaya. Di sini ada 6 karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, terlibat dua atau lebih kebudayaan. Maksudnya adalah ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi lintas budaya tersebut. Yang kedua, ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi. Yang ketiga, ada keuntungan dan kerugian. Komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara dua budaya atau lebih yang terlibat. Yang keempat, dilakukan secara individu atau berkelompok. Maksudnya, komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun secara berkelompok dan dapat dilakukan melalui media. Yang selanjutnya, tidak semua menghasilkan feedback. Tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat. Yang terakhir, menghasilkan kebudayaan baru. Bila dua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru dan ini yang disebut akulturasi. Yang terakhir ada pentingnya komunikasi lintas budaya. Di sini saya menjelaskan ada dua, yaitu mencegah pertentangan dan meningkatkan kompetensi. Mencegah pertentangan maksudnya mengerti atau mengetahui bahasa serta perilaku budaya orang lain serta mempraktikkannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dapat meminimalisir kesalahpahaman sehingga dapat mencegah pertentangan yang akan terjadi. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi. Dengan kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik, SDM atau sumber daya manusia akan siap untuk bersaing secara global dan menghadirkan perspektif baru dalam mengatasi masalah. Adapun tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Menurut Gudikan dan Kim 1984, Adler 1982, tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya agar menjadi manusia antar budaya atau manusia multimedia. Di antaranya, memiliki kepekaan budaya, menghormati semua budaya, memahami apa yang dirasa, dipercaya, dan dipikirkan orang lain. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan antar budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi lintas budaya merupakan proses yang kompleks dan penting dalam berinteraksi dengan berbagai budaya. Karena dalam era globalisasi yang kompetitif, memungkinkan perusahaan dan individu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang
yang berbeda latar belakang budayanya, sehingga meningkatkan kemampuan bersaing dan kerjasama. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Budaya adalah komunikasi, komunikasi adalah budaya. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.